Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sherin. Di sini saya sebagai pembanding materi function assessment dan analisis untuk memodifikasi tingkah laku. Langsung saja. Ada 3 bahasan yang akan saya bahas. Yang pertama, fungsi tingkah laku atau function behavior, peranan penilaian fungsional tingkah laku terhadap intervensi dan prevensi. Yang ketiga, pengkondisian tingkah laku fungsional. Yang pertama ada penguatan positif. Sebelum membahas apa penguatan positif itu, saya akan jelaskan function behavior atau fungsi dari tingkah laku. Jadi, FBA ini bisa digunakan untuk mengidentifikasi jenis dan sumber dari penguatan tingkah laku yang negatif, sehingga hasilnya bisa digunakan sebagai dasar melakukan intervensi untuk menghilangkan terjadinya tingkah laku negatif itu. FBA dirancang untuk mengidentifikasi hal-hal yang berfungsi sebagai penguat tingkah laku. Penguat ini bisa berupa penguat sosial positif atau negatif yang ditularkan oleh seseorang yang berinteraksi dengan orang tersebut, atau penguat otomatis yang dihasilkan secara langsung oleh tingkah laku itu sendiri. FBA ini mendorong dilakukannya intervensi yang positif dan proaktif terhadap tingkah laku yang bermasalah. Langsung saja pada social positive reinforcement atau attention. Tingkah laku bermasalah seringkali mendapatkan perhatian dari orang lain, seperti menoleh, terkejut, teguran, usaha-usaha menenangkan, menasehati, atau mengalihkan perhatian. Nah, reaksi ini dapat memberikan penguatan positif terhadap tingkah laku yang bermasalah. Dan tingkah laku yang bermasalah tersebut akan terjadi lagi pada situasi yang sama. Tingkah laku bermasalah ini mendapat penguatan positif dalam bentuk reaksi dari orang seringkali terjadi dalam situasi yang dimana tingkat perhatian sangat rendah. Dan yang kedua ada tangible reinforcement. Sebagian besar tingkah laku mungkin masuk ke material-material penguat atau stimulus lainnya. Tingkah laku bisa berkembang ketika tingkah laku tersebut secara konsisten menghasilkan suatu peristiwa atau benda yang diinginkan. Seringkali terjadi karena memberikan benda tersebut akan menghentikan secara sementara tingkah laku yang bermasalah, semisal rengekan. Meskipun hal ini justru membuat peluang terjadinya tingkah laku bermasalah seringkali terulang kembali. Dan yang ketiga ada automotive positive reinforcement. Tingkah laku tidak bergantung pada tindakan orang lain untuk menghasilkan sesuatu. Nah, beberapa tingkah laku dihasilkan penguatnya sendiri. Sebuah tingkah laku dikatakan telah dilestarikan oleh penguatan otomatis, yaitu ketika tingkah laku tersebut terjadi dengan cara mengesampingkan penguatan sosial yang ada. Semisal tingkah laku tetap terjadi meskipun si pelaku itu sendirian. Yang kedua ada penguatan negatif atau negative reinforcer. Yang pertama ada social negative reinforcer atau escape. Banyak perilaku dipelajari sebagai hasil keefektifannya dalam mengakhiri atau menunda peristiwa yang asertif. Masalah tingkah laku bisa jadi dipertahankan dengan cara yang sama. Perilaku seperti agresi, perilaku melukai diri sendiri, dan ucapan aneh dapat menghentikan atau menghindari interaksi yang tidak diinginkan oleh orang lain. Contoh lainnya, ketidakpatuhan menunda keterlibatan dalam aktivitas yang tidak disukai, dan perilaku kelas yang mengganggu sering mengakibatkan siswa dikeluarkan dari ruang kelas.
memungkinkan izin untuk melarikan diri dari pembelajaran, tugas, atau tuntutan guru. Semua tingkah laku ini bisa jadi diperkuat oleh penguatan negatif sejauh mana berfungsi untuk memungkinkan individu melarikan diri atau menghindari kesulitan tugas, aktivitas, atau interaksi yang tidak menyenangkan. Dan yang kedua ada automatic negative transformer. Stimulasi aversif seperti rasa sakit secara fisik atau kondisi yang tidak nyaman itu merupakan unsur yang memotivasi dalam memperkuat penghentiannya. Tingkah laku yang secara langsung menghentikan simulasi aversif ini akan dipertahankan oleh penguatan negatif yang merupakan suatu hasil otomatis dari sebuah respon. Nah, contohnya yakni mengoleskan balsam di tempat yang terkena tanaman gatal dapat diperkuat secara negatif oleh keinginan untuk menghilangkan rasa gatal yang ada di kulit. Dan yang ketiga ada fungsi versus topografi. Topografi tingkah laku yang sama dapat diterapkan pada fungsi-fungsi yang berbeda untuk individu yang berbeda. Sama seperti rengekan bisa jadi diperkuat secara positif dalam bentuk perhatian yang diberikan oleh seorang anak dan diperkuat secara negatif dalam bentuk pelarian diri ke anak yang lain. Oleh karena itu, penilaian terhadap fungsi tingkah laku akan dapat memberikan informasi yang bermanfaat yang digunakan dalam menentukan intervensi seperti apa yang paling tepat. Yang kedua, yakni peranan penilaian fungsional tingkah laku terhadap intervensi dan prevensi. Yang pertama ada functional behavior assessment dan intervensi. FBA dan intervensi ini jika ada hubungan sebab akibat antara lingkungan peristiwa dan perilaku dapat ditentukan, hubungan itu dapat diubah sehingga mengurangi kejadian berikutnya dari perilaku yang bermanfaat. Intervensi FBA dapat terdiri dari setidaknya 3 pendekatan, yakni mengubah variabel antecedent, mengubah variabel konsekuensi, mengajarkan tingkah laku alternatif. Langsung saja kita bahas satu-satu. Yang pertama, mengubah variabel antecedent. FBA bisa mengidentifikasi antecedent yang bisa diubah sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya tingkah laku yang bermasalah. Mengubah antecedent tingkah laku bermasalah akan mengubah atau menghilangkan yang pertama, hal yang memotivasi tingkah laku bermasalah tersebut, dan yang kedua, stimulus diskriminatif yang memicu tingkah laku bermasalah. Dalam hal ini, stimulus yang menyebabkan masalah dalam tingkah laku dihilangkan. Dengan demikian, dapat mengurangi tingkah laku yang bermasalah. Dan yang kedua ada mengubah variabel konsekuensi. FBA juga mengidentifikasi sumber penguatan tingkah laku bermasalah yang ingin dihilangkan. Misalnya, hasil FBA yang mengidentifikasi bahwa rengekan anak itu dipertahankan atau dilestarikan oleh penguatan negatif sosial, penghindaran atau pelarian diri. Dan yang ketiga ada mengajarkan tingkah laku alternatif. FBA ini bisa digunakan untuk mengidentifikasi tingkah laku alternatif seperti apa yang diterapkan sebagai pengganti tingkah laku yang bermasalah. Alternatif yang digunakan memiliki fungsi yang sama atau menghasilkan reinforce yang sama. Berikutnya ada FBA dan
prevensi. Dengan memahami kondisi yang melandas suatu tingkah laku, FBA bisa memberikan tindakan prevensi agar hambatan-hambatan yang ada bisa dihilangkan. Meskipun tingkah laku bermasalah, bisa ditekan dengan menggunakan prosedur hukuman, namun tingkah laku tersebut suatu saat akan muncul kembali. Sebab hal yang memotivasi tingkah laku tersebut belum hilang. Misalnya, hukuman tidak boleh makan siang memang akan menghilangkan rengekan saat mencuci tangan. Namun, hukuman tersebut tidak menghilangkan anggapan bahwa penghindaran merupakan penguatan bagi suatu peristiwa yang tidak diinginkan. Dengan demikian, tingkah laku lainnya yang menghasilkan penghindaran akan muncul dan berkembang seperti agresi, perusakan barang, atau melarikan diri. Efek seperti ini yang ingin dihindari ketika menggunakan intervensi yang berbasis pada fungsi penguat tingkah laku yang bermasalah. Dan yang ketiga, bagaimana melakukan penilaian tingkah laku fungsional. Ada 4 tahapan. Yang pertama, memperoleh hipotesis, interpretasi dan merumuskan hipotesis. Yang ketiga, menguji hipotesis. Dan yang keempat, mengembangkan intervensi. Yang pertama, mengumpulkan hipotesis. Pengumpulan informasi ini sering dilakukan pada saat awal melakukan FBA dengan cara wawancara dengan guru, orang tua, pengasuh, atau orang yang dekat dengan subjek. Wawancara ini sangat membantu untuk mempersiapkan diri sebelum melakukan pengamatan langsung pada subjek. Tahapan ini digunakan untuk mengidentifikasi dan menentukan sasaran tingkah laku mana yang menjadi masalah, mengidentifikasi dan menentukan antecedent dan konsekuensi potensial yang akan diamati, dan memperoleh gambaran secara umum tentang tingkah laku bermasalah, serta kekuatan yang dimiliki oleh subjek. Pada tahapan ini, wawancara langsung sangat berguna untuk mengetahui rutinitas sehari-hari yang dilakukan oleh subjek dan mengetahui kapan tingkah laku muncul sebagai terjadinya suatu masalah. Jika sulit untuk diketahui kapan tingkah laku bermasalah tersebut terjadi, maka digunakan analisis scatter plot untuk menentukan kapan penelitian tingkah laku lanjutan bisa dimulai. Yang kedua, interpretasi dan merumuskan hipotesis. Hasil yang didapat dari penilaian tidak langsung harus dianalisa untuk mengetahui pola-pola tingkah laku dan peristiwa di sekitar yang terjadi, sehingga bisa dibentuk suatu hipotesis yang berkenan dengan fungsi tingkah laku bermasalah tersebut. Jika diketahui bahwa tingkah laku bermasalah paling sering terjadi pada kondisi perhatian yang rendah dan tingkah laku bermasalah ini menghasilkan suatu perhatian, maka bisa ditentukan hipotesis bahwa perhatian yang diberikan meningkatkan tingkah laku bermasalah si subjek. Dalam menelaah hasil penilaian dan menentukan hipotesis, pihak penganalisis harus selalu ingat bahwa tingkah laku bisa memiliki fungsi lebih dari satu dan bahwa topografi tingkah laku yang berbeda memiliki fungsi yang berbeda pula. Pernyataan hipotesis yang dibuat harus dalam bentuk format ABC, antecedent, behavior, consequence. Dan yang berikutnya yakni pengujian hipotesis. Yang ketiga yakni menguji hipotesis.
Setelah hipotesis ditentukan, maka selanjutnya bisa diterapkan analisis fungsional untuk mengujinya. Analisis fungsional harus selalu mengandung suatu kondisi kontrol yang berfungsi untuk meningkatkan frekuensi tingkah laku bermasalah yang paling rendah. Salah satu cara yang dapat digunakan dalam menguji hipotesis dengan menggunakan analis fungsional secara singkat. Tingkat ini melibatkan implementasi satu sesi sebagai kondisi kontrol dan satunya sebagai kondisi tes. Dan yang terakhir yakni mengembangkan intervensi. Ketika function behavior assessment telah selesai dilakukan, maka selanjutnya bisa menentukan pilihan-pilihan intervensi yang bisa diterapkan. Intervensi ini bisa berbagai macam bentuknya. Meskipun FBA tidak bisa menentukan intervensi mana yang paling efektif untuk diterapkan, namun mampu mengidentifikasi anteseden yang memicu terjadinya tingkah laku bermasalah, tingkah laku buruk yang harus dipulihkan, dan kontingensi penguatan mana saja yang bisa diubah. Salah satu cara yang paling efektif dalam menentukan intervensi dengan mereview hipotesis yang terbukti untuk menentukan bagaimana kontingensi ABC dapat diubah agar menghasilkan tingkah laku yang positif. Itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai pembanding. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.